pemirsa suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dukunglah kami dengan cara klik subscribe, supaya Anda ikut memberikan dukungan terhadap konten-konten alternatif dari konten yang didominasi oleh channel-channel yang tidak mendidik, channel-channel yang menjadi predator pendidikan karakter kita. Nah, kali ini kita akan berbicara persoalan matematika, betapa mudah belajar matematika bersama pawang matematika kita. Ada pada episode 17 dan materinya adalah cara menghitung rata dalam setting HOT, Higher Order Thinking Skills. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Saudara Suyanto SPD. Beliau namanya sama dengan saya dan alma maternya sama, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau ini adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta, tentu guru matematika, dan sekarang menjadi pawang matematika untuk kita semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, sehat Mas ya, sehat. Ya. Alhamdulillah, sehat, semangat, bermanfaat. Manfaat. Ya. Itu. Saya senang dengan kredo-kredo yang dibikin itu. Nah, kita akan melanjutkan rata. Kemarin sudah sampai cara menghitung rata dari yang low order thinking skill, kemudian yang tengah-tengahan, dan kemudian sekarang yang tinggi, yaitu hot, higher order thinking skills. Ya, gimana Mas, ini cara dan strateginya, mau nggak? Siap, ini izin share screen ya, Bro. Ya, sudah Mas, sudah kita siapkan. Ya. Ya. Nah, sambil menunggu. Nah, ini sudah ada. Saya. Nah, ini kita kemarin sudah, Bro. Bisa, ya, oke. Nah, ini rataan hitung kita kemarin sudah masuk dari mulai yang rendah, lots, kemudian mods, dan yang terakhir HOTS, high order thinking skill. Ya, high order thinking skill. High order thinking. Nah, kita langsung masuk contoh, Prof. Ini kemarin yang jadi masalah ini, bagus sekali nih. Ini dia soal rata yang HOTS. Nah, oh ya, kemarin sudah. ini biasanya diawali dengan stimulus. Stimulusnya adalah posyandu. Gitu. Nah, ketika di posyandu ini, Ani, Budi, Cica, Dedi, Emma menimbang berat badan balita. Kemudian dari yang ditimbang itu rata berat balita yang terendah adalah kelompok Ani, seberat 9 kg. Nah, rata berat balita yang tertinggi adalah kelompok Dedi, yaitu 12 kg. Nah, kemudian pertanyaannya tiba-tiba muncul ini, Bro. Mana pernyataan ini yang benar? Nah, menurut Ani ratanya 9,3. Menurut Budi 9,4. Menurut Cica 9,5. Menurut Dedi 9,9. Dan terakhir menurut Erna 11,5 kg. Mana pernyataan ini yang benar? Wah, saya juga nggak bisa, Mas. Ini hanya ada data 9 kg yang terendah, kemudian tertingginya 12 kg. Nah, bisa jadi tadi Bu RT lupa ini rata-ratanya yang mana. Lalu meminta bertanya pada mahasiswa yang tadi praktek di posyandu, rata-ratanya berapa ya tadi? Saya lupa ini. Ya. Nah, kemudian yang ditanya, loh, ternyata Ani, Budi dan semuanya kok berbeda. Mana yang benar ini? Nah, inilah Prof, kita mulai menyusun dari yang diketahui itu hanya terendahnya 9 kilo. Ya. Tertingginya 12 kilo. Kita disuruh membuat kesimpulan yang benar rata-ratanya yang mana. Nah, inilah soal yang sangat sederhana tapi membutuhkan analisa. Nah, ini kalau ditanyakan kepada anak kadang ini mau diapakan? Hanya ada yang terendah, tertinggi kok angkanya kok nggak ada yang kenal semua ini. Iya.
Kalau sederhana 9 ditambah 12 dibagi 2 kan itu, Bro. Ya. 21 bagi 2, 10,5, nggak ada di situ. Ya. Kalau ada 10,5 masuk itu selesai. Nah, inilah kemudian kita mencoba kepada anak-anak, ternyata ada yang bingung, kemudian ada yang mulai mereka-reka, dan itu benar. Nah, ini yang diharapkan. Wah, ini anak yang luar biasa, ini dia mampu menganalisis. Nah, inilah Prof, kita nanti akan dari soal yang panjang, biasanya soalnya panjang, kemudian kesimpulannya tadi hanya ini, bahwa yang terendah adalah 9 kilo. Nah, rata-rata balitanya 9 kg. Kemudian yang tertinggi rata-ratanya adalah 12 kg. Nah, maka kita harus menghitung berapa rata-rata terendahnya nanti. Inilah anak yang bisa menyimpulkan, ini luar biasa ini, Bro. Ya. Nah, rata-rata minimal bagaimana ngitungnya? Ini, Bro, yang dihitung. Karena ada 5 data, maka yang 4 terendah. Ditambah 1 yang tertinggi. Itulah rata-rata terendahnya. Jadi rata-rata minimal adalah, karena ada 5 data, berarti yang keempat data dianggap rendah. Ditambah 1 yang tertinggi. Nah, ini menyimpulkan yang seperti ini luar biasa, Bro. Kalau anak bisa menemukan ini, wah hebat. Nih, gimana Mas? Diulangi lagi supaya pemirsa menjadi lebih paham. Nah, inilah yang luar biasa ini, Bro. Ini kan ada 5 data. Ya. Kemudian terendahnya 9 kg, tertingginya 12 kg. Maka angka 9 dan 12 ini harus dihitung. Nah, untuk mencari rata-rata terendah, maka yang keempat data ini harus yang rendah. Berarti minimal ditambah minimal, ditambah minimal, ditambah minimal, ditambah 1 yang maksimal. Baru dibagi 5. Ini kan sederhana tapi membutuhkan analisa tinggi nih, Bro. Ya. Analisanya gimana? Nah, kita kan mengambil yang terendah, Bro, rata-rata terendah. Tapi harus menyertakan angka 9 dan 12. Oke, ya. Nah, maka yang terendah itu ini harus 99 semua, yang terakhir ditambah yang tertinggi. Oh, tertinggi. Itulah yang terendah. Nah, sehingga rata-rata terendahnya 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 12 dibagi 5. 48/5. Maka rataan terendahnya nanti 9,6. Nah, kalau sudah sampai sini anak pasti tahu bagaimana kalau rataan maksimalnya. Nah, bagaimana Prof ini? Bagaimana kalau maksimalnya? Nah, ada 5 data. Kalau maksimalnya berarti semua yang 4 maksimal ditambah 1 yang terendah. Itulah Prof. Ini yang sederhana tapi sangat menentukan ini. Nah, kemudian kalau kita ngitung rataan maksimal, X-max-nya, berarti yang semua dianggap maksimal, ditambah 1 yang terendah harus diikutan. Oke, berarti 12 tambah 12. Betul sekali, Bro. 12 tambah 12 tambah 12, terakhir ditambah 9, dibagi 5. Maka ketemu 57 dibagi 5, 11,4. Ya. Nah, berarti rata-ratanya nanti itu harus ada di antara interval terendah dan interval tertinggi. Tinggi. Iya. Antara 9,6 dan 11,4. Betul sekali, Prof. Tinggal mencocokkan datanya, siapa yang benar. Nah, sehingga kita tadi sudah mendapatkan intervalnya antara 9,6 sampai 11,4. Nah, ini dia. Sekarang tinggal nyocokkan. Bagaimana jawaban menurut Ani? Nah, Ani 9,3. Nggak masuk. Berarti jawaban Ani salah. Di luar. Iya, jadi anak bisa menyimpulkan, oh jawaban Ani salah. Dia nggak masuk di interval. Nah, kita lanjut. Jawaban Budi 9,4. Belum masuk. Ya, belum masuk. Belum masuk. Jawaban C, menurut Cica 9,5. Belum masuk. Nah, Dedi 9,9. Masuk. Masuk. Erna 11,5. Tidak masuk. Nah, berarti jawabannya adalah Dedi, Bro. Wah. Tapi dari sini apa bisa ya? Mencari berat real per anak. Nah, belum. Tadi kan kalau berat real per anak datanya kan dipegang mahasiswa yang meneliti tadi, Bro. Kita kan hanya memperoleh nilai rata-ratanya saja. Ya.
Kalau berat realnya kan datanya dipegang di mahasiswa yang praktek di Posyandu tadi. Oh iya, iya, iya. Jadi hanya yang ingatnya tadi rata-rata terendah 9,6, tertinggi 11,4. Nah, yang 9 kemudian yang 112 ketika digabungkan tadi maka didapatkan rata-rata minimal yang mungkin adalah 9,6, rata-rata maksimal yang mungkin adalah 11,4. Ini soal yang membuat anak berpikir hanya ada angka 9 dan 12 mau diapakan gitu loh. Ini kan Untuk membuat kesimpulan. prosedurnya. Iya. Prosedurnya seperti itu. Ini Iya. secara konseptual apa sebetulnya ini yang diajar? Nah, secara konsepnya agar ketika kita membuat keputusan manakala kita lupa dan lain-lain, maka ada interval nanti yang terendah sekian, yang tertinggi sekian. Dari yang di situ kita akan mendapatkan kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan yang benar ini berdasarkan data yang mungkin. Jadi menggunakan teori kemungkinan juga sebenarnya, Prof. Oh, ya. Oh, luar Nah, biasa ya. iya. Dan nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari justru sangat bermanfaat dengan barang yang sederhana, rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data, kita harus membuat kesimpulan cepat. Untuk apa? Menyelesaikan masalah secara cepat. Nah, sekarang kita masuk untuk apa? Nah, ini dia yang paling penting, bukan ya itu yang menghitung. Nah, yang dalam waktu dekat ini, Prof, contohnya pembagian daging kurban. Nah, ini kan lama banget itu. Mohon maaf, banyak masjid itu menghitungnya terlalu eksak. Ya. Nah, kalau semua dihitung dulu selesai, nggak selesai. Jadi kalau yang dapat misalnya warganya yang dapat 150, kemudian prediksi berat sekian, kan langsung saja di rata-rata nanti ditimbang sekian sehingga cepat. Perhitungan demikian dilakukan sehingga duhur selesai, Prof. Jangan sampai asar selesai, nanti basi dagingnya. Ya. Kan yang terjadi begitu, kalau dihitung semua dulu lama sekali. Oh ya, maksudnya dihitung nunggu berat daging realnya berapa dibagi orang gitu ya. Nah, itu kan jadi lama, Bro. Kemudian kan itu bukan matematis sekali bahwa ini dagingnya harus sama semua. Enggak dong, kalau seperti itu akibatnya kita selalu terlalu lama. Dan nanti sampai di penerima itu kan kita kurang bagus karena sudah sore kan kurang bermanfaat, Bro. Akan lebih maksimal kita cepat selesai itu. Dengan perhitungan sekian, nanti sisanya untuk apa? Bisa disedekahkan bagi mereka yang hadir dan lain-lain sehingga perhitungannya tidak serumit matematika. Begitu, Bro. Tidak harus adil sama rata, nanti kesulitan. Ya, itu gambaran cepat kan. Kalau orang yang sudah biasa membeli korban ini nanti akan keluar sekian kilo, itu hampir tepat, toh, Bro. Paling selisihnya itu hanya 5-10 kilogram saja kok. Dan andaikan tara itu diabaikan kan, oh cukup tak ambil sekian. Sisanya nanti bisa disedekahkan kepada yang datang yang lain. Intinya mempercepat pekerjaan. Nah, begitulah, Bro. Dengan rata-rata. Kemudian ini, Bro, paling penting lagi yang jangka panjangnya atau jangka pendek untuk kita darurat sampah, Bro. Nah, ini kan terjadi kita. Nah, nanti kita suruh melihat aja anak-anak kalau ada gambar ini apa yang mau kamu katakan. Nah, biarkan diekspor tuh kalau kita nggak hati-hati. Kalau kita membuat buang plastik sembarangan seperti ini, rata-rata dia akan terurai setelah 450 tahun. Ini 200 tahun, berarti kalau kita nggak hati-hati dalam menangani sampah plastik, kita akan meninggalkan pada generasi kita itu sampah-sampah yang tidak terurai. Lalu apa sebaiknya? Gitu. Nah ini, kemudian akan muncul, mohon maaf, kita akan berhati-hati. Kebanyakan acara ketika kita makan bersama, entah misalnya di RT, atau misalnya di pengajian di masjid, atau yang lainnya, tempat peribadatan yang lain juga boleh. Itu kan cenderung, mohon maaf. Iya, saat ini kan pakai plastik, gitu kan, Bro? Ya, kalau ulang tahun juga begitu kan? Nah, ulang tahun juga begitu. Apa-apa kepengennya praktis. Nah, ini, Bro, yang paling bahaya ini ternyata tidak terurai, Bro. Ya, ya. Nah, kalau semua ingin mengejar praktis seperti ini, maka kita meninggalkan pada generasi kita besok sampah yang tidak terurai. Ya. Kalau yang seperti tadi ke tempat-tempat yang banyak dan dilakukan kemudian berulang, nah maka alangkah lebih baiknya pakai piring dan gelas.
Nah, nanti akan timbul masalah, siapa yang mau mencuci? Ya itu kan, Ya. ternyata mudah itu solusinya, Bro. Ya, gimana? Tempat-tempat beribadah itu kan punya kas, punya infak. Baik mau di gereja, mau di masjid, atau tempat ibadah yang lain kan punya kas. Ya berikan saja kepada mereka yang kurang mampu, kemudian mau membersihkan piring, mau membersihkan gelas, kasihkan. Jadi mereka datang beribadah juga dapat pahala. Jadi kesalehan sosial itu tercipta di situ. Jangan kita suruh asa-asa, bersih-bersih itu nggak selesai-selesai. Apalagi kalau digilir, nanti yang rajin kerja terus, yang tidak rajin, pulang, Bro. Ini relevansinya apa dengan rata-rata tadi, Mas? Nah, kita kan bisa ngitung cepat, Bro. Andaikan ini kita buat setiap hari, itu lebih dari 500 ton sampah sehari di kota metropolitan. Nah, kalau kita tidak ikut bersama-sama ini, maka kecepatan menumpuknya. Kita bisa bertanya, kalau rata-ratanya sekian, berapa tahun kota kita akan penuh dengan sampah? Wah, ya. Jadi apa keterlibatan kita? Bukan sekedar itu tadi, Bro. Kalau yang tadi yang hot, nah ini yang sekarang masuk. Untuk apa? Gitu. Nah, harapannya kita pembelajarannya sampai sana, Bro. Ya, ini kan mengintegrasikan karakter juga ini, Mas ya. Betul, Bro. Karakteristik yang real. Terutama kita, Bro, sudah sering kali kan kita mengalami darurat sampah. Nah, kita mencoba itu. Mengurangi. Nah, itu tadi, Bro, dengan ya. Jadi dengan kita paham menghitung rata itu implementasinya bisa dalam banyak hal untuk membangkitkan apa kekhawatiran atau kepedulian kita terhadap persoalan sampah, karena tahu rata-rata sampah itu setiap hari numpuknya berapa, lalu penuh dengan sampah berapa tahun lokasi kita. Itu kan, Mas ya? Jangan-jangan kita nanti kota kita tenggelam oleh sampah, Bro. Ya, itulah. Maka inilah ada rata-rata, ada kecepatan yang itu sangat relevan untuk kebersamaan, keberlangsungan hidup kita semua, Bro. Iya. Nah, di pertemuan selanjutnya besok, Bro, bagaimana gimana, Mas? Dikasih bocoran dikit biar pada penasaran. Nah, yang besok itu bagaimana kita membuat ini, soalnya sederhana, tapi bagaimana kita mengubah ini menjadi hot. Nah, gitu. Kan kebanyakan di soal-soal kita itu hanya angka-angka tapi nggak muncul. Ini untuk apa? Jadi nggak ada kalimat pengantarnya. Nah, sehingga harapannya besok untuk teman sahabat guru dan anak-anak biar biasa paham. Intinya sebenarnya ini, tapi bisa lari kemana-mana. Begitu. Ya. Baiklah. Terima kasih. Gitu. Ini jumpa berikutnya, Bro. Ya, jumpa matematika berikutnya. Iya. Apa, Mas? Jadi berikutnya minggu depan ada pada episode 18. Iya. Kita akan membahas tentang matematika yang sangat unik, menarik, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai kelompok, supaya misalnya lingkungan kita tetap terjaga sehingga memenuhi persyaratan sustainable development. Jadi millennium goal kita seperti itu. Dulu kerja millennium dan sekarang ada SDGs. Sustainable Development Goals. Jadi ini adalah menjadi kepentingan kita bersama. Terima kasih Mas Yanto atas kehadirannya. Dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Mas ya. Kita ketemu lagi.